sosial yang menangani soal gelar-gelar pahlawan nasional maupun dari saudara kita Purba dalam pengalamannya selama ini sebagai peneliti. Kita mulai dari yang lebih senior, Pak Bambang Sustomo. Jika nanti saya sebut Pak Bambang saja, silakan Pak Bambang. Saya mengenal beliau ini bersama-sama dengan Profesor Dr. Tunggul Sirait di Ikatan Cendekiawan Pancasila. Silakan, monggo Pak. Terima kasih. Selamat siang Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya. Apa lagi? Salam Pancasila. Pak Tampu, kita manggilnya Pak Tampu dari dulu. Pak Tampu ini senior di Soksi dan semangatnya itu selalu menggebu-gebu dan selalu ingin berjuang bersama-sama, nggak pernah main sendiri-sendiri. Pak Sekjen yang baik, Bapak panggilnya Pak siapa? Pak Jerry Sirait. Pak Jerry Sirait, ya. Di sini juga ada Mas Arief. Ini Mas Arief sudah saya kenal lama nih. Karena dulu zamannya kita bikin kemah pemuda dan sebagainya. Saya bajunya sampai sekarang masih sering saya pakai tuh. Baju merah putih itu. Iya, kemah kebangsaan. Iya, kemah kebangsaan. Di sini ada saudara saya Batara Hutagalung. Ini bapaknya juga pejuang di Surabaya waktu itu. Seorang dokter yang banyak menyelamatkan para pejuang. Saudara sekalian, saya ini terus terang saja memang saya baru tahu bapak saya itu kalau berjuang itu setelah saya agak besar, karena saya tidak tahu, bapak saya nggak pernah cerita apa-apa bahwa dia berjuang, bahwa dia mengobarkan semangat. Sama sekali saya tidak tahu. Tapi setelah saya agak besar, setelah saya mungkin mahasiswa, setelah kemudian bapak saya diinterview oleh beberapa media, baru saya tahu, oh bapak saya ternyata punya peran gitu. Sebab bapak saya nggak pernah ngomong apa-apa. Dan dia selalu bilang bahwa tanpa rakyat Surabaya saya nggak jadi apa-apa. Tanpa pengorbanan gugurnya ribuan rakyat Surabaya saya bukan apa-apa. Bapak saya selalu ngomong, Pak Tampu ngomong gitu. Ya. Jadi bapak saya selalu menekankan bahwa kamu jangan sombong-sombong kalau jadi anaknya pejuang. Ya, sebab bapak ini mengorbankan ribuan orang untuk gugur. Jadi kamu jangan melupakan rakyat dan sebagainya seperti itu. Jadi saya baru tahu betul setelah saya agak besar. Setelah saya agak besar, saya ikut aktivitas dalam beberapa kegiatan sosial maupun politik. Terus terang saja, saya ini merasa dibesarkan oleh orang-orang Batak. Pertama kali Pak Trio Tamunan. Waktu saya selesai ditahan, kemudian saya aktif di LSM dan itu, Pak Rio nyuruh saya penataran P4 di tingkat pusat. Pak Rio yang bawa saya. Mas, kamu nih harus ikut penataran BP7 nih. Kenapa? Ya biar kamu tahu Pancasila. Loh, saya tahu Pancasila gitu. emang Pak Rio yang tahu. Saya juga tahu gitu kan. Tapi dia minta saya ditatar BP7. Setelah itu dia perbantukan saya sebagai wakil pimpinan redaksi majalah BP7. Ketuanya itu Sumoreng Sihaan. Nah, disitulah saya kenal dengan teman-teman itu, banyak teman. Kemudian saat kita ingin mendeklarasikan organisasi Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila, itu motornya Pak Muhono, tapi ada motor yang besar juga namanya Pak Janir Sinaga, Profesor Kartisi lain. Jadi mereka lah yang selalu memberikan masukan-masukan pada kita yang muda-muda ini. Pada saat deklarasi PCPP di Jakarta, semua orang takut, ya karena yang kuat dulu kan ISMI ya. Teman-teman ISMI yang kuat, jadi mereka merasa kalau kita bicara di luar ISMI nanti kita berhadapan dengan Pak Harto. Oh enggak, seperti itu. Kalau kita bicara soal PCPP bukan berarti harus berhadapan dengan ISMI, enggak perlu berhadapan dengan ISMI. Nah, kemudian saat itulah saya deklarasi. Nah, di situ saya merasa bahwa memang teman-teman dari daerah Batak ini semangatnya menggebu-gebu Pak Tampu. Ya, jadi kalau berjuang itu nggak tanggung-tanggung lah, pokoknya maju duluan lah gitu kan. Nah, saya di Soksi ya. Ya, saya semakin tahu setelah melihat orang-orang Batak tuh kalau jadi pengacara itu majunya hebat sekali kan. Mulai Hutapea siapa? Iya, Paris. Hotman Paris. Kemudian teman saya Foto. Iya, teman saya di SMA itu siapa?
si Tompul apa? Bos Ruud. Bukan yang kalem, yang kumisan. Oh, si itu. Felix. Bukan. Si Tompul juga. Hotma. Itu sahabat saya di SMA. Dia kelas sore. Jadi saya beberapa kali kalau nggak ada duit minta sama dia, dan dia kasih saya. Mas, ini mas, gitu dikasih sama saya gitu. Jadi Hotma kan. Dan kemudian banyak teman-teman yang saya bergaul dengan teman-teman yang dari Sumatera Utara ini. Dan kemudian waktu IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, mau bikin munas, saya diminta oleh Pak Profesor Atondang. Saya nggak tahu Prof. Atondang itu ketua IPKI. Dia datang sama saya dan dia bilang, Mas Bambang mau nggak jadi ketua umum IPKI? Loh, kenapa saya? Kan banyak yang lain-lain gitu kan. Nah akhirnya saya diminta jadi ketua umum IPKI. Saya tidak tahu pertimbangannya apa, karena dia bilang Mas Bambang kan bicara Pancasila banyak. Saya bilang, saya kalau soal Pancasila memang saya radikal, saya bilang gitu. Kalau soal Pancasila saya memang intoleran pada ketidakadilan. Ya, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia ajak saya sebagai ketua umum IPKI. Nah, sebelum jadi ketua umum IPKI saya diulosin, Mas Arif. Diulosin saya di Gedung Juang itu. Yang hadir Akbar Tanjung, yang hadir tokoh-tokoh Batak juga yang hadir. Saya dikasih ulos terus pakai musik itu loh. Ting gitu ya. Ya. Lengkap. Saya sama istri saya dikasih ulos berdua. Saya percaya nggak percaya. Saya tanya ini artinya apa, gitu kan. Dikasih marga apa? Saya nggak tahu dikasih marga apa tuh. Ya, tapi saya dikasih ulos lengkap dengan orang-orang Batak lengkap di situ. Nah, setelah itu saya jadi ketua umum IPKI. Jadi saya merasa saya dibesarkan. Nah, terakhir itu waktu saya diminta oleh Pak Sahala Raja Bubuk, Bapak tahu kan? Itu saya heran tuh, ada teman saya seorang ahli pertanian yang tinggal di Sukabumi. Saya namanya lupa, maaf kalau saya udah banyak lupa karena faktor umur juga. Ya, telepon saya, Mas Bambang, Pak Salah ngajak kemana? Ngajak ke Medan loh, ada apa gitu. Saya kan belum gitu kenal kan. Ya pokoknya ikut aja, jadi tiketnya gimana semua nginepnya? Semuanya beres gitu. Udah, saya berangkat sama dia, saya ke Medan, selesai malam itu kita makan di seafood yang model joglo gini di Medan itu kan. Ya. Baru kita ngobrol. Nah besoknya itu ternyata saya diajak Pak Sahala jalan dulu, saya nggak tahu kemana. Kita mampir ke Siantar. Di Siantar kita berhenti di warung itu, warung yang Raja Marmor gede-gede itu. Iya. Dia tunjukin saya. Apa itu? Kopi apa itu? Iya, ada. Ya? Ya. Bukan. Simpang 3 itu ya. Iya. Meja marmornya besar-besar. Marmar itu. Di situ saya lihat orang-orang Batak berkelahi. Saya bilang, Pak ini orang-orang berkelahi. Kalau lihat aja lah, begitu kan. Ternyata debat-debatan. Habis berkelahi ketawa. Ini orang Batak dibilang gitu kan. Pas saya begitu kan. Pas saya terus kemudian saya diajak ke kampungnya dia. Di pinggir Danau Toba itu. Di Muara. Ya, turunan ke bawah, turunan tajam itu. Ya. Saya naik mobil di depan sopir, ada satu lagi teman saya itu. Belakangnya saya, Pak Salah dengan istrinya. Kita berdua ngobrol ketawa-ketawa. Saya tanya gimana dulu ketemunya pacaran gimana sebagainya gitu kan. Dia tunjukin itu kampungnya Tamunan, itu kampungnya Silalahi. Dia tunjukin kampung-kampung yang asal-asalnya itu, ya. Yang ada rumah terus ada pohon bambunya di keliling gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya sampai tempat dia, nah, kita makan biasa lah, Pak. Kita dibagi bir dingin. Oh. Ya. Saya nggak berani minum bir, ya saya pegang-pegang aja. Ternyata di saya itu kalau makan itu, nenek-nenek itu ikut pidato. Kalau di Jawa nenek-nenek kan di dapur, di Batak ikut pidato. Ya, saya kagum-kagum juga nih sama orang Batak ya, nenek pidato. Pas saat itu saya selesai itu, saya bilang Pak Salah, saya mau lihat situsnya Sisingamaraja. Kembali ke sana. Tadi udah datang pertama kali datang ke situ dulu. Terus kemudian saya balik ke sana kan. Saya lihat sebentar, terus maksud saya bukan hanya lihat situs itu, tapi waktu saya kembali dari situs itu saya ada kali kecil, ada jembatan, ada air mancur dikasih bambu gitu. Turun gini. Saya tertarik, saya tanya itu air apa? Nggak tahu air apa ini. Saya berhenti situ, bisa lihat ternyata di batunya air itu ada daun sirih, ada rokok 3. Nah ini adat nih, ada adat nih ya. Saya pikir wah ini perlu. Saya langsung buka baju, tinggal pakai celana dalam, saya mandi situ, mandi air terjun. Katanya itu air dari atas gunung. Ya yang di Samosir itu. Ya, gitu ya. Saya mandi.
Selesai, saya pakai baju masih basah-basah. Saya pulang ke rumahnya Pak Salah, Mas dari mana kau? Aku baru mandi di sana Pak. Aku aja orang Batak nggak pernah mandi di situ katanya. Jadi kalau saya tanya teman-teman Batak itu pernah mandi di sana nggak? Belum pernah saya. Saya udah pernah. Nggak tahu tuh mandi airnya dari mana, tapi itu begitu. Jadi pancur ya. Pancuran iya. apa ya? Nah di situ ada nenek-nenek jual rokok, ada jerigen-jerigen putih bersih yang belum ternyata diisi sama jerigen dibawa pulang tuh air. Ada gitu. Ya, jadi saya udah pernah mandi di sana. Mungkin karena itu Pak Tamu jadi ngundang saya nih. Ya, jadi saya merasa dibesarkan oleh teman-teman dari Sulawesi Barat. Nah, terus kalian, kalau kita bicara soal nilai kepahlawanan, saya kira nilai kepahlawanan itu semua orang punya kok. Nilai kejuangan, keikhlasan berkorban, pengorbanan, ya, itu semua pasti punya. Ya, pendiri bangsa ini pada sidang-sidang BPU PPKI itu juga merumuskan itu kan. Apa nilai-nilai kejuangan kita, nilai kebangsaan kita itu apa? Itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu nilai-nilai kebangsaan kita, Pak. Nilai-nilai kejuangan kita yang memang tidak bisa kita ingkari, itu hasil pemikiran para founding fathers kan. Dan founding fathers kita kan orang-orang yang berbagai macam latar belakang kan. Saya terus terang saja, saya agak resah juga ada istilah politik identitas. Kalau politik kenegaraan nggak masalah. Politik identitas kenegaraan, politik identitas kebangsaan. Buat saya nggak masalah. Sekarang pun kita politik identitas Batak nih. Kita politik identitas Batak. Buat saya nggak masalah. Asalkan tidak dilakukan secara kekerasan. Tidak dilakukan di luar norma Pancasila. Tidak dilakukan di luar kesepakatan bangsa ini. Jadi politik identitas baik-baik aja. Kita kan negara yang heterogen, yang apa? Bineka. Ya, nggak masalah. Jadi sekarang ini saya lihat kalau kita bicara nilai kejuangan dan kepahlawanan itu nilai pengorbanan, keikhlasan untuk berkorban, ya, keberanian menegakkan hukum dan keadilan. Karena kita lihat di pembukaan Undang-Undang 45 itu kata keadilan ada 5. Berarti keadilan itu merupakan suatu kata yang memang ingin diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Kan dulu kita kan dijajah, situasinya nggak adil. Kita ingin keadilan. Nah itu yang ditulis 5 kali. Kemudian kata kemerdekaan 4 kali ditulis, ya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, pembukaan Undang-Undang 45 mengatakan pemerintah yang harus melindungi segenap bangsa. Disebutkan pemerintah, ya. Kemudian melindungi seluruh tumpah darah, mensejahteraan kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, nilai-nilai ini sebetulnya bisa kita pakai untuk mengukur siapapun, ya. Mengukur Soekarno, mengukur Soeharto, ya, mengukur Gus Dur, Habibie, sampai mengukur Jokowi. Nilai-nilai kebangsaan kita udah ada untuk ukuran itu, tapi kita nggak pernah. Kita lihat aja capres-capres sekarang. Pernah ngomong soal nilai kebangsaan? Nggak pernah. Pernah ngomong soal keadilan? Nggak pernah. Capres kita yang keren-keren ini, yang muncul-muncul di publik, nggak pernah ngomong soal keadilan, nggak pernah ngomong soal kemiskinan, nggak pernah ngomong soal bagaimana melindungi segenap bangsa, nggak pernah ngomong. Jadi mereka sosio ganteng-ganteng, jadi cantik, tapi nggak pernah ngomong soal negeri ini. Gitu. Buat apa? Padahal nilai-nilai ini kalau kita jalankan dengan benar, Pak Tambu, ya, kalau bilang kita benar, ini masalah bangsa ini bisa cukup selesai kalau kita menjalankan ini nilai-nilai yang benar-benar digali, ya. Kemudian kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial. Jadi sebetulnya ukuran-ukuran tentang semangat kebangsaan, semangat kenegaraan itu ada dalam pembukaan Undang-Undang 45. Kalau kita tidak mau menegakkan itu, buat apa? Akhirnya kita hanya berkelahi aja. Kayak sekarang ini, saya pernah berkali nulis tentang umat beragama, FKUB kan. Itu kan ketemu ngomong paling foto-foto terus, oh kita harmonis, kita bineka, manis-manis gitu. Tapi nggak pernah ada kata-kata bagaimana umat beragama didorong untuk bersama-sama menegakkan hukum dan keadilan, bersama-sama menegakkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak pernah bicara itu, nggak pernah bicara ketimpangan sosial ekonomi, apalagi capres-capres kita pernah ngomong ketimpangan sosial ekonomi. Ada nggak? Nggak ada. Karena jangan-jangan mereka takut nggak didukung sama apa? Tadi udah Bapak? Oligarki.
Jangan-jangan nggak berani ngomong ketimbang sosial ekonomi, takut nggak didukung sama bapak oligarki kan tadi kan? Nggak boleh gitu dong. Kalau memang masih ada masalah ketimbangan sosial ekonomi, bicaralah terus terang. Ya, itu bukan dosa. Pak Jokowi aja ngomong soal itu kok. Pak Jokowi demikian bebasnya, setiap kali ketemu capres dia dukung semuanya. ketemu Prabowo bilang ini giliran Prabowo. Ketemu siapa? Erlangga juga begitu. Si Uban siapa? Si Uban siapa? Ganjar. Ganjar. Ini uban gitu. Uban. Ya. Jadi nggak pernah bicara kalau dukung Ganjar itu harus negakkan keadilan, nggak pernah bicara dukung Prabowo negakkan tegakkan hukum, nggak pernah bicara soal itu. Nah, buat saya ucapan para pemimpin itu jangan kayak zaman dulu dong, kayak Sabda Pandita Ratu. Ya, Sabda Pandita Ratu artinya ucapan pemimpin itu hukum. Itu zaman feodal, zaman bangsawan. Jadi ucapan pemimpin itu harus mengangkat derajat rakyat dan rakyat merasa dilindungi secara adil. Ya, rakyat harus merasa dilindungi karena ini adalah pembukaan Undang-Undang 45. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, saya berharap sekali yayasan atau Batak Center, Batak Bersatu. Iya, Batak Center. Yayasan Batak Center ini bisa mengembangkan kembali nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kenegarawanan, nilai kejuangan. Sebab dulu silsilahnya Sisingamangaraja itu, ya kalau nggak dia gendong anaknya yang perempuan kena darah, dia pasti nggak mati kan. Lapian. Ya, betul. Lapian. Siboro, iya. Iya. Itu betul-betul satu pengorbanan untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu adalah keadilan. Ya. Kita beruntung kita jadi keluarga para pejuang, terus terangnya ini semua pasti keluarga pejuang. Kalau nggak mana mau kesini ramai kan, capek-capek kesini ngapain? Dengerin gini. Karena kita semua keluarga pejuang. Oleh sebagai keluarga pejuang, marilah kita lepaskan identitas kita sebagai golongan-golongan politik kalau kita bicara soal negara. Kalau kita bicara soal negara, lepaskan identitas politik kita. Jangan karena kita pernah dukung Prabowo, dukung Anies, dukung Jokowi, dukung siapa lagi tuh yang tokoh-tokoh Ma'ruf Amin ada nggak? Kita harus lepaskan diri dari sana. Kalau kita bicara soal kepentingan bangsa dan negara ini, sehingga kita bisa ketemu masalah bangsa apa yang belum kita selesaikan ini gitu loh. Kalau enggak kita ributnya soal itu aja. Ada kadrun, ada cebong, ada apa lagi. Itu ributnya. Saya kadang-kadang kan saya ikut tuh dalam grup-grupnya WA-nya golongannya Pak Jokowi saya ikut, dalam grupnya golongan-golongannya itu siapa? Saya ikut juga. Saya bilang kalau ada yang ngomong soal kadrun, soal cebong, katanya kita ini pertahankan persatuan. Kok masih ngomong soal kadrun, cebong aja? Jagalah persatuan kalau memang benar-benar seperti itu. Saya ngomong sama mereka gitu. Jadi jangan kemudian karena kita fanatik sama satu golongan kita jadi fanatik buta. Ya, Prof. Dia kan saya sering tulis kan, jangan fanatik buta sama siapapun. Kalau Anda beragama Kristen, jangan fanatik buta sama agama Kristen. Kalau Anda agama Islam, jangan fanatik buta. Ya, fanatik buta soal ibadah silakan. Fanatik buta bahwa Anda harus taat dan patuh pada perintah-perintahnya Yesus Kristus, silakan. Ya, sama juga orang Islam kan? Taat pada perintahnya Rasulullah, silakan. Tapi jangan fanatik buta dalam kehidupan kenegaraan. Nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Karena nanti Anda dikit-dikit, nggak enak nih sama teman gue nih, nggak enak sama masjid gue, nggak enak sama gereja gue. Bisa seperti itu. Sama juga pada waktu pemilihan si Ahok lawan siapa? Sama si Anies kan? Itu saya yakin umat beragama tuh pecah, saya yakin. Ya. Cuma nggak ngomong aja. Ya, saya yakin bahwa karena si Ahok ngomong soal apa? Al-Maidah ya. Al-Maidah. Ya, itu dipakai sama si Anies beruntung sekali. Tanpa peluru dia dapat peluru dia si Anies. Iya betul loh. Ya, tanpa peluru dapat peluru dia. Ya, kemarin nulis tuh siapa tuh bahwa itu adalah gol bunuh diri lah. Iya. Ya, jadi gol bunuh dirinya si Ahok. Dia bikin Al-Maidah tuh dia gol bunuh diri sehingga Anies yang dapat keuntungan. Jadi jangan kemudian kita bicara soal seperti itu. Ya. Persatuan tanah negeri ini yaitu dengan memperjuangkan pembukaan Undang-Undang 45 bersama-sama. Ya. Sehingga kita tempat kita dimanapun, apakah kita dukung Jokowi, dukung Prabowo, dukung siapa Anies, dukung siapa lagi, nggak masalah. Asal kita benar-benar memperjuangkan pembukaan 45 sehingga kita tidak dikotak-kotakan dengan fanatik buta maupun benci buta ya Fred. Fanatik buta itu kita fanatik buta sama Prabowo tapi benci buta sama Jokowi.
fanatik buta sama si Anies, benci buta sama Ganjar, ya nggak boleh. Ini negara kita nggak boleh dibuat seperti itu. Oleh sebab itu Batak Center ini kalau bisa melahirkan tokoh-tokoh negarawan, Iya. ya. Tokoh negarawan yang terbuka pada beda pendapat, yang terbuka pada kritik, yang terbuka pada ide-ide pembangunan dari siapapun juga, tidak kita pedulikan, yang penting ide pembangunan yang baik. Sebab kalau tidak nggak akan muncul ide-ide pembangunan yang baik kalau kita nggak mau beda pendapat. Ya, saya bilang, orang selalu bilang ini, Mas Bambang kok senang kritik sih? Kasih dong solusi. Saya bilang kritik itu bagian dari solusi. Kritik itu bagian dari solusi. Sebab kalau nggak kritik, orang nggak berpikir, cari solusi. Kritik itu bagian dari solusi. Jadi kritik, saya kira kita nggak usah alergi sama kritik, mau beda pendapat, mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Sebab semangat kejuangan itu ya gini, ya semangat untuk mempersatukan bangsa, bukan ngadu domba bangsa. Semangat kejuangan adalah semangat mempersatukan bangsa, berjuang bersama-sama menghadapi ketidakadilan penjajah dulu kan. Nah itu semangat kejuangan. Kalau kita nggak mempersatukan bangsa, buat apa kita mau menang-menangan sendiri? Saya udah umur tua gini, ya saya pikir ngapain gua ngomong-ngomong kayak gini kalau bukan untuk mempersatukan bangsa ini, agar supaya kita berjuang bersama-sama. Ya jadi ada datang dari Batak, datang dari Bali, datang dari Kalimantan, betul-betul bersama-sama berjuang. Jangan kemudian kita bicara soal kebinekaan bicara apa biasa aja itu yang menyenangkan itu toleransi, tapi ternyata langkah-langkah politik kita justru bertentangan dengan itu. Jadi kita mendiamkan ketidakadilan, mendiamkan adu domba, mendiamkan kemunafikan dan sebagainya, sehingga bangsa ini akan dapat terpecah selamanya. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Tambu. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi saya kira batin Bapak-Bapak sebetulnya sama dengan kami, ya, bahwa kita perlu persamaan untuk menegakkan sesuatu yang baik demi bangsa ini bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Pak Bambang sudah menyampaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan atau bisa dibedakan antara legasi dan keteladanan. Kita akan dengar pemerintah sekarang terhadap dua hal ini. Kita dengan hormat mohon kesediaan Pak Arief merespon topik yang kita sudah silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Salam, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang sebenarnya pemerintah berharap lahir dari Batak Center ini, Pak. Yaitu melestarikan lawanan, karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk merestorasi generasi muda kita. Sekali lagi, untuk merestorasi generasi muda. Karena kita harus paham bahwa sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2022 itu pahlawan baru ditetapkan 200 orang. Artinya pemerintah itu memiliki memiliki cara untuk berhati-hati untuk menentukan seseorang itu berhak mendapatkan gelar pahlawan atau tidak. Nah, ketika dia mendapatkan gelar pahlawan, ya saya melihat bahwa ada satu hal yang harus dipertaruhkan oleh Batak Center adalah bagaimana mensosialisasikan itu. Karena kita harus tahu unsur-unsur generasi muda sampai saat ini itu seringkali kesulitan untuk mendapatkan referensi tentang nilai-nilai kepahlawanan. Nah, kami terus terang saja Kementerian Sosial itu memiliki hak paten terhadap gambar 200 pahlawan. Jadi hak patennya itu ada di kami gitu, Pak. Jadi kalau pernah kejadian seseorang atau pihak lain menuntut terhadap gambar seorang pahlawan yang digunakan di mata uang, itu yang menyelesaikan adalah Kementerian Sosial. Nah, kami selalu menang dan karena apa? Karena itu adalah referensi dari pihak keluarga ketika awal seseorang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Satu, ketika kita berada di Sumatera Utara, kita tidak akan pernah melupakan beberapa pahlawan yang lahir dari Sumatera Utara. Dan saya juga menemukan beberapa pahlawan yang lahir besar di Sumatera Utara, malah diusulkannya bukan dari Sumatera Utara, ya kan? Dari Jogja, Pak. Dari Jogja. Diusulkan dari Jogja.
Ini satu hal saya pernah konfirmasi juga. Kok diusulkan dari Jawa Tengah, dia dari Yogyakarta waktu itu. Itu dia Pak, masyarakat Jogja mengakui perjuangannya. Jadi meskipun beliau itu besar, lahir berjuang di Sumatera Utara, tetapi ke Yogyakarta yang mengusulkan dia itu menjadi pahlawan nasional. Nah, itu. Dan sekarang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa inilah harus disosialisasikan. Jangan sampai perjuangan masyarakat Sumatera Utara yang sudah kita kenal survive, tangguh dan sebagainya, itu malah diakui oleh orang luar. Nah, orang luar. Ya, kalau kita lihat keluarga Jamin Ginting, saya baru tahu ada S-nya di belakang tuh Pak. Jamin Ginting tapi ada S-nya gitu loh. Saya sempat tanya, kok ada Jamin Ginting Pak? Itu enggak, itu Letjen Jamin Ginting itu Pak, mantan Kasat, itu ada S-nya di belakang. Oh iya. Saya juga bingung gitu, tapi nggak diberikan kesimpulan lah. Nah itu ternyata dia punya satu metode bagaimana mensosialisasikan bagaimana peran Jamin Ginting mulai dari lahir berjuang sampai diakui sebagai pahlawan. Saya berharap dari Batak Center itu ada semacam penulis profil pahlawan Batak dari masa ke masa. Dan itu kita berharap menjadi kurikulum daerah, Pak. Kurikulum daerah. Dan setiap tahun tidak menutup kemungkinan dilakukan kegiatan-kegiatan yang melambangkan simbol-simbol tentang kepahlawanan. Kami dari Kementerian Sosial berharap, ya, kami kemarin menghadirkan pelajar teladan dari Sumatera Utara, dari Medan, luar biasa Pak. Menceritakan tentang kalau bisa dilakukan, mungkin di Batak bisa ditempel foto-foto pahlawan dari Sumatera Utara, ya menjadi sekolah pahlawan untuk Indonesia dari Sumatera Utara, kan begitu Pak? Itu sekolah pahlawan Pak. Karena bagaimanapun juga ketika seorang itu akan berangkat menjadi satu generasi ke generasi berikutnya, yang ditanamkan adalah jiwa kepahlawanannya Pak. Dia kalau sudah punya jiwa spirit kepahlawanan, itu secara otomatis dia akan terhindar dari apapun yang dia salah gitu. Jadi punya komitmen untuk berbangsa dan bernegara. Dan ternyata dari seluruh pahlawan yang ada dari Sumatera Utara, dari mulai kecil sampai besar, satu Pak, menghormati orang tuanya, menjunjung tinggi martabatnya, dan selalu memperhatikan saudara-saudaranya Pak. Ini kalau saya baca sejarah 200 pahlawan, ya 200 pahlawan nasional, lalu yang dari Sumatera Utara berceritanya adalah dia adalah mengabdi untuk bangsa, mengabdi untuk Sumatera Utara, mengabdi untuk orang tuanya, dan mengabdi untuk leluhurnya. Itu kehebatan orang Sumatera Utara Pak, ketika dia menjadi pahlawan seperti itu. Ya kalau kita lihat Sisingamangaraja yang lain, itu adalah lambang dan simbol dan harus ditransformasi oleh generasi muda. Dan kalau itu bisa dihasilkan satu buku tentang profil pahlawan Sumatera Utara dan perjuangannya, itu bisa menjadi kurikulum yang komprehensif Pak. Dan akhirnya Bapak bisa merasakan ketika dia sudah mulai kuliah, ketika dia sudah mulai bekerja, ketika dia sudah berintegrasi dimanapun di 38 provinsi kita, kan provinsi 38 Pak ya? Ya kita lihat Pak, ya kalau kita lihat tidak pernah ada setitik daerah pun yang tidak ada orang Batak. Nah, ini kan kebanggaan Pak, kebanggaan kita Pak. Saya hampir ke semua kabupaten itu pasti ketemu orang Batak Pak, ya kan? Mulai dari pejabat daerahnya, mulai dia dari anggota DPR-nya. Dan saya pernah Pak ketemu seorang kepala dinas di Sulawesi Tengah, itu orang asli Batak Pak. Oh coba bayangin aja, artinya bahwa pengakuan. Nah kalau itu hanya diakui dari jabatannya, diakui dari marganya, dan itu bisa ditransformasi oleh generasi muda, berjuanglah kamu kemanapun ketika kamu memiliki jiwa kepahlawanan. Nah itu yang harus dilakukan oleh Batak Center ini, karena center ini menjadi satu center based activity kita mendorong seseorang untuk memahami, mau memahami, mau mengikuti, dan mau mentransformasi. Nah dengan itulah sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan untuk merestorasi bangsa dan negara ini. Nah, itu yang selalu kami lakukan. Ya dengan sederhana Pak, diskusi, mungkin juga kita diskusi tematik 1 pahlawan, 2 pahlawan, 3 pahlawan dan sebagainya. Nah ini yang harus kita lakukan sehingga kita berharap lahir-lahir yang namanya jiwa muda, lahir-lahir generasi muda yang memiliki entitas tentang kepahlawanan, memiliki identitas ke daerahnya, dan dia selalu kita lihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan, rasa hormat kepada orang tuanya, rasa hormat kepada keluarganya, rasa hormat kepada marganya, dan dia pasti memiliki kekuatan untuk bisa membangun kekuatan di bangsa ini. Itu mungkin dari kami Pak,
Kementerian Sosial, ya kami berharap banyak bahwa restorasi itu menjadi sesuatu yang paling penting ya dalam rangka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Jiwanya adalah jiwa pahlawan, komitmennya adalah jiwa kesatuan, dan integritasnya adalah integritas bagaimana dia mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Ya, kita sedang mempersiapkan beberapa kurikulum, mempersiapkan beberapa metodologi untuk bisa digunakan dalam mata pelajaran. Nah, sayang kalau generasi muda anak-anak dari Sumatera Utara ini tidak memahami, Pak. Kalau di Sumatera Utara itu kan banyak jalan, ada nama, gedung dan sebagainya. Dan itu kalau dijadikan satu ilustrasi yang kuat tentang kepahlawanannya, itulah bagian yang tidak terpisahkan dalam mempersatukan Indonesia untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Kenangannya dengan orang Batak cukup banyak. Sama dengan Pak Bambang. Iya, Pak. Sampai saya bisik sama Pak Bambang. Teman Pak Bambang juga dipenjarakan. Hari berserega sih. Baik. Beberapa catatan itu sudah kami catat. Sekarang kesempatan kepada generasi muda kita yang sekaligus mendedikasikan dirinya di bidang pendidikan riset. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan Pak Arif Ya. yang di sudut sana itu nomor 2 dari sana itu saudara dekat dari Jenderal Jamin Ginting. Oh, Jamin Ginting ya. Oh iya, dia kenal Pak. Iya. Ketemu gitu ya. Iya. Promosi kan Bung Tomo. Iya. Baik, terima kasih. Sekaligus sudah berdalam tangan ke Pak Ali dengan Ibu Joyce, ya. Baik. Silakan Amang, Purban. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Selamat siang buat Bapak Ibu saudara-saudara. Horas, Meja Jua, salam Pancasila, salam merdeka. Yang saya hormati pengurus Batak Center dan juga narasumber ada dari Kementerian Sosial dan juga Bung Okra, Bung Tomo, pahlawan nasional kita. Saya sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Saya termasuk generasi muda di sini ya, dan dulu saya di kelompok diskusi dan aksi sosial, dan saya sangat senang ketika Batak Center mengunjungi saya dan meminta berbagi di sini. Dan saya merasa terhormat juga di sini. Pikir kita bisa berbagi gagasan, pikiran, pengalaman, berbagi harapan juga tentunya, dan juga nantinya bisa berkolaborasi. Tadi saya saya tadi membawa teman saya dari dulu dari kelompok diskusi dan aksi sosial juga, Pak Srus Nurat yang sekarang bergiat di pengurus nasional Aman ya. Aman, iya. Dan kebetulan kami sama-sama mahasiswa sejarah dari Gajah Mada. Baik, adapun topik yang saya bawakan pada sore hari ini adalah sejarah nilai-nilai kepahlawanan dan generasi muda. Setiap 10 November kita memperingati Hari Pahlawan yang ketika kita melihat kembali perjalanan bangsa, bagaimana para pahlawan itu berjuang untuk kemerdekaan. Dalam hal ini 10 November ketika rakyat Surabaya melawan penjajahan, dan di sini ada tokoh yang saya pikir penting. Dan ketika dilakukan berbagai survei misalnya, Bung Tomo adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang menginspirasi generasi muda. Termasuk ketika saya bertugas di Sulawesi Utara, selain Bung Karno, Bung Tomo juga salah satu sosok yang menginspirasi generasi muda yang ada di Sulawesi Utara. Kita ingat pidatonya yang menggugah semangat adik-adik Surabaya, mengatakan kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Merdeka atau mati. Ketika memutuskan merdeka, maka hanya ada satu kata, lawan. Dan kita lihat juga pidato Bung Karno yang terakhir, 17 Agustus 1966.
dia mengatakan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Saya pikir belajar sejarah atau belajar dari sejarah itu sangat penting, karena dengan belajar sejarah kita mengenal dan memahami identitas kita, baik sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, asal sebagai orang Batak, sebagai orang Indonesia, dan kita memperoleh hikmah dari peristiwa sejarah, memahami persoalan terkini, karena persoalan yang kita hadapi sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan sebelumnya. Dan kita belajar dari kesalahan masa lalu untuk membenahi sistem sosial politik, ekonomi, dan budaya. Saya ingat perkataan dari Permulaan Tertur yang mengatakan, tak mungkin orang dapat mencintai negeri dan bangsanya kalau orang tak mengenal kertas-kertas tentangnya, kalau dia tak mengenal sejarahnya, apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya. Dan pembelajaran sejarah itu sendiri merupakan proses pengembangan potensi dan kepribadian dengan memaknai peristiwa, misalnya peristiwa 10 November, memaknai perjuangan pahlawan. Tadi Pak Bambang Sulistomo sudah memaparkan bagaimana perjuangan Bung Tomo, bagaimana perjuangan rakyat Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan itu menjadi perlu dimaknai oleh generasi muda sekarang. Dan bukan hanya generasi muda, kita yang barangkali pemimpin itu perlu memaknai bagaimana menjadi sosok pemimpin yang memiliki keteladanan seperti itu, dan penerapan nilai-nilai pahlawan. Dan penanaman nilai-nilai pahlawan itu bisa melatih berpikir kritis, mampu menarik kesimpulan. Memang permasalahannya selama ini bahwa pembelajaran sejarah, apalagi di sekolah-sekolah, itu memang cenderung bersifat hafalan dan kurang bermakna. Untuk itu memang pengajar sejarah harus kreatif mentransformasikan nilai-nilai dengan berbagai model pembelajaran. Bung Karno lagi-lagi mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di sini soal konsep kepahlawanan, saya pikir ini bukan hal yang baru, ini sudah biasa kita dapatkan. Selama ini memang konsep pahlawan itu masih berfokus pada sesuatu yang besar. Orang yang berjuang untuk memerdekakan bangsa, orang yang besar yang melakukan sesuatu yang besar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga dikatakan bahwa pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Itu juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Ini yang 2022, lanjut. Yang 2022 ada 5 pahlawan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, yang terdiri ada dokter, tapi kalau kita melihat 5 pahlawan nasional ini semuanya adalah pahlawan kemerdekaan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan penganugerahan gelar pahlawan ini sudah sejak 1999 dan hingga 2022 sudah berjumlah 200 orang. Yakni ada 185 laki-laki dan 15 perempuan. Untuk Sumatera Utara sendiri sudah ada 12 pahlawan nasional yang sudah diterapkan. Yang terakhir itu Amin Nasution tahun 2020. Dan memang ya, ini pahlawan nasional. Tetapi masih banyak sebenarnya pahlawan-pahlawan dari Sulawesi Utara yang memang ya berjuang untuk bangsa ini, berjuang untuk menegakkan kebenaran kalian. Tapi memang ya itu proses untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional, dan itu prosesnya cukup panjang. Tapi mereka tidak membutuhkan, mengharapkan mereka didapat sebagai pahlawan nasional. Cuma kita ingin meneladani perjuangan mereka adalah inspirasi bagi kita. Nah, pahlawan masa kini, saya pikir pahlawan tidak harus mereka yang melakukan sesuatu yang besar. Pahlawan juga bisa orang biasa yang mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Bisa pahlawan pangan, ya misalnya petani yang bisa memerdekakan petani, pahlawan lingkungan. Kalau hari ini baca Kompas ada di halaman pertama itu adalah pejuang lingkungan yang untuk mengatasi masalah sampah seperti itu. Ada di untuk Sungai Karang, ada di Manado, ada juga di Makassar. Saya pikir pahlawan-pahlawan seperti ini memiliki perjuangan sangat penting untuk masa depan bangsa negara dan juga dunia ini, karena ini menyangkut soal lingkungan, soal ke depan, karena banyak bencana yang habis itu karena persoalan lingkungan. Selain itu ada 2 pahlawan pendidikan, olahraga, kesehatan, kemanusiaan dan sebagainya.
Dan pahlawan adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak orang, menginspirasi dan menggerakkan orang lain. Saya mengutip pernyataan Albert Einstein, dunia adalah tempat yang berbahaya, bukan disebabkan dari banyak kejahatan yang terjadi, melainkan karena mereka yang melihat memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Jenderal Sudirman, dia mengatakan kejahatan akan menang jika orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Nah, ini soal nilai-nilai kepahlawanan. Nilai merupakan sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunusomo dan juga Pak Arik soal nilai kepahlawanan seperti nilai terhadap berkorban, cinta tanah air, dan sebagainya. Selanjutnya soal degradasi nilai-nilai kepahlawanan. Kalau kita melihat sekarang dan juga ketika ada kajian juga soal degradasi nilai-nilai kepahlawanan, secara umum yang pertama bisa lihat dari pertama ini untuk generasi muda maksudnya adalah egoisme, mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, daya juang yang rendah. Tiga, malas dan apatis, hedonisme, konsumerisme, dan kurangnya keteladanan politik. Karena bagi generasi muda, generasi milenial yang sekarang, sosok pahlawan yang mereka butuhkan adalah sosok yang nyata, yang mereka bisa lihat langsung perjuangan mereka dan bisa mempengaruhi mereka untuk melakukan sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Bung Karno mengatakan lagi-lagi, perjuanganmu lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan jauh lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya, itu terkait dengan persoalan ini, apa perjuangan atau penjajahan masa kini, korupsi. Negara ini bisa hancur karena korupsi. Kita belajar dari VOC yang hancur itu karena birokrasi yang korup. Negara-negara seperti Somalia yang hancur karena korupsi. Selain itu narkoba. Pengguna narkoba sekitar 4,8 juta orang pada tahun 2021. Ketika generasi muda hancur karena narkoba, bangsa ini juga hancur. Selain itu kemiskinan. Jadi sudah disampaikan, kalau berdasarkan data BPS, kemiskinan per Maret 2022 itu sekitar 26,16 juta jiwa. Tapi saya pernah juga mengkritisi soal batas garis kemiskinan ini. Kalau sekarang batas garis kemiskinan itu, apabila pengeluaran itu 505.000 per kepala per bulan, per kepala. Artinya ketika pengeluaran kita 600.000 satu bulan, kita nggak tergolong miskin. Nah, makanya saya heran ketika dari zaman Soeharto, zaman Habibie, Gus Dur, Megawati, Jokowi, angka kemiskinan itu selalu menurun. Kalau kita lihat survei ya. Tapi apakah benar-benar menurun gitu? Kalau patokannya hanya batas pengeluaran sekian, apakah dengan pengeluaran 600.000 itu sudah termasuk makanan dengan yang tidak makanan? Apakah bisa menyekolahkan sampai SMA? Apakah bisa mendapatkan rumah yang layak? Itu ya belum. Tapi ini itu lain hal seperti itu. Yang keempat soal pengangguran, kerusakan lingkungan, dan juga kekerasan baik itu terhadap anak, perempuan, kelompok minoritas, masyarakat marginal, dan termasuk juga terhadap masyarakat adat. Di sini lagi-lagi Bung Karno beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Dan saya pikir pemuda dalam hal ini adalah pemuda dalam arti politis, bukan berdasarkan usia. Saya pikir kita di sini semua punya semangat sebagai pemuda, karena pemuda itu dikenal sebagai orang yang gigih berjuang ketika masa kolonial. Pemuda itu dikenal sebagai aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan. Saya pikir permasalahan kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita punya semangat untuk mengubah keadaan seperti itu. Dan untuk generasi muda, harapan bangsa, saya pikir yang generasi muda yang dibutuhkan sekarang itu adalah berjuang patriotisme, pantang menyerah, berdisiplin, berkarakter, menguasai ide, tanggap atas perubahan, dekat terhadap permasalahan. Dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan ini digali dan disebarluaskan. Saya pikir apa yang telah dilakukan Batak Center itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk penanaman nilai kepahlawanan kejuangan. Saya ketika kemarin dihubungi oleh Batak Center lewat Bang Marbun, saya sebenarnya belum banyak tahu soal Batak Center tersebut. Sudah pernah saya lihat, saya kembali buka webnya, luar biasa.
visi misi yang telah dilakukannya, termasuk untuk pendidikan, kebudayaan. Saya pikir ini perlu terus ditingkatkan kembali. Dan ini merupakan tugas bersama. Selain lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ormas, parpol, akademisi, pers, LSM, dan keluarga pahlawan itu sendiri. Dan tentu metodenya harus diperbarui, tidak seperti saat ini seperti di sekolah yang sifatnya hafalan. Kegiatannya bisa, itu hanya satu contoh saja ketika pengalaman waktu di Sulawesi Utara, misalnya lawatan sejarah. Kami waktu di Sulawesi Utara, saya dulu bertugas di Balai Pelestarian Nilai Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap tahun punya kegiatan rutin, di lawatan sejarah daerah, lawatan sejarah nasional, dengan mengunjungi spot-spot sejarah, museum. Misalnya ketika di Sulawesi Utara, misalnya ada Samratulangi, jadi kita ajak generasi muda mengunjungi spot-spot tersebut dan berdiskusi bersama-sama nilai apa yang bisa diambil dari sosok pahlawan tersebut. Selain itu banyak mungkin kegiatan-kegiatan seperti diskusi seperti hari ini, ada lomba pidato, orasi, menulis tema pahlawan dan sebagainya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Batak Center yang menghubungimu itu terlambat datang. Johannes Marmu, selamat datang Johannes. Terima kasih sudah kelihatan dia rupanya tidak hidup. Komentar sedikit seniornya, ya. Ya, tapi setelah kau semakin matang, semakin percaya dirinya tinggi sekali. Pada waktu kami memperjuangkan Johannes Lemena menjadi pahlawan nasional, saya kebetulan sekjennya, ada pernyataan kawan Pak Arif, masih banyak pahlawan-pahlawan nasional di Republik ini, tapi ada yang diakui oleh negara dan terlalu banyak yang tidak diakui oleh negara. Dan menurut pernyataan waktu itu disebabkan oleh hambatan regulasi. Saya hanya memberi catatan itu kepada Pak Arif, ya. Dan juga tadi pagi kami sedang diskusi tentang Dr. Johannes Lemena. Salah satu kesimpulan kami pada saat itu adalah bahwa karakter para pahlawan itu perlu diwariskan kepada generasi muda sekarang. Jadi tidak sekedar values, tapi karakternya itu mesti. Karena ketiga bapak ini tadi belum menyebut kata kunci itu, karakter para pahlawan. Ibu bapak saudara, sebenarnya saya mau memberi kesempatan kembali kepada beliau bertiga untuk mencoba menyampaikan apa saja yang mesti kita lakukan. Tapi di sana sini beliau bertiga sudah melakukan, menyatakan itu, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Barangkali tidak salah kalau kita menjadi mengambil bahagian dalam diskusi ini. Diskusi ini tidak harus dalam bentuk pertanyaan, tapi bisa dalam bentuk pernyataan dan memperkaya kita untuk lebih menelaah topik yang memandu kita dalam diskusi ini. Saya beri kesempatan kepada kaum muda yang datang, atau baik, cukup saja 3 orang, ya, Pak Yudika Malau, Pak Alimin, Genting, dan Pak Hojud. Saya yakin kita semua akan mampu berpikir banyak sekali, tapi mengucapkan dengan sehemat-hematnya. Kita ini orang terpelajar, ya. Saya berharap itu. Saya beri kesempatan kepada Pak Yudika, silakan. Oke, saya ada 3 pertanyaan. Pertama kepada Pak Mamang. Saya mau bertanya Pak untuk Pak Utomo. Apa
kira-kira filsafat atau pemikiran yang paling mempengaruhi Bung Tomo semasa hidupnya, yang barangkali bisa menjadi, kalau saya lihat itu dia sebagai wartawan, pemikiran apa semuanya yang banyak mendominasi dia sehingga dia menjadi begitu berani berkobar untuk merangsang atau mengajak orang untuk berjuang. Itu yang untuk Pak Bambang. Kepada Pak Arif saya mau bertanya, agak sedikit pragmatis. Apakah gelar pahlawan itu bisa dicabut? Dan kalau bisa, apa ya? Karena pernah saya baca gitu, jadi pahlawan ini nggak layak sama jadi pahlawan. Apa kriteria? Kalau misalnya dia ternyata kan menurut sebagai pihak sebenarnya nggak layak jadi pahlawan. Yang ketiga dengan Pak Purba, apakah pernah studi dilakukan sehingga hanya pahlawan dari Sumatera dan Jawa yang paling banyak mendominasi daftar? Apakah karena memang di daerah-daerah lain tidak muncul juga kepahlawanan di tempat lain sehingga paling banyak saya lihat mungkin barangkali di daerah Jawa dan Sumatera? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Dika. Pak Alimin, silakan. Ya, sama maaf saya berdiri. Saya kira kalau kita bicara tentang pahlawan itu bisa satu hari satu malam pun bisa selesai. Tapi saya akan mengambil topik lain. Kalau Pak Bambang telah bertanya dari yang sebelum topik sebelum komunikasi dan serta komunikasi akan sos apa yang dilakukan penjelasan komunikasi sos. Jadi pertama komentar saya adalah seperti ini, karena saya ini nama saya Ali Budi, saya wakil ketua pengurus Yayasan Pahlawan Nasional Jambi dan kemudian saya juga keponakan di Jambi. Dan betul sekali Pak Arif tadi bahwa ketika Jambi itu mendapatkan konsultasi itu keluarga tidak lebih awal sedikit maju gitu ya. Jadi saya adalah dibesarkan dan disekolahkan oleh keluarga saya. Jadi sekarang adalah kita mengisi pahlawan kita itu adalah harus sadar betul bahwa NKRI ini dasar demokrasi itu adalah hasil dari dan saya selaku yang sering berada dalam hal-hal pahlawan ini melihat bahwa kalau kita mengacu kepada legasi para pahlawan, saya yakin sekali bangsa ini tidak akan terjerumus ke hal-hal seperti Pak Bambang tadi, korupsi, apa segala macam. Karena masalah itu yang ditonjolkan adalah nilai-nilai kejujuran, nilai perjuangan, dan nilai kebersamaan siapapun dia. Saya lihat di Parlemen. Oleh karena itu, ada salah satu sekarang tanggung jawab kita semua di sini adalah Pak Arif sama pemerintah dalam saya terpikir terakhir belajar juga bahwa bagaimana untuk merestorasi tadi yang Pak Arif nilai-nilai kepahlawanan ini orang bahwa legasi tadi itulah NKRI ini legasi pahlawan bukan kita jadi nggak bisa suka-suka kita karena itu warisan yang harus kita jalankan gitu. Jadi kita nggak bisa suka-suka mengelola negara ini gitu. Karena Pak pahlawan sudah gariskan itu di NKRI-nya di Undang-Undang Dasarnya di Pancasilanya gitu. Nah, jadi kita ini duduk dalam satu rumah itu. Oleh karena itu saya kira dalam yang terpenting sekarang adalah bagaimana supaya generasi muda itu paham betul bahwa itulah nilai-nilai pahlawan tadi yang harus dianggap sehingga baik di SD, SMP, SMA bahkan orang yang NKRI ini sekolah itu harus secara terus-menerus untuk memahami dan mendapat pemahaman dan pembelajaran tentang pahlawan tadi. Itu untuk memberi sama Pak Arif
apa yang ke depan itu ya silakan terjemahkan, tetapi menurut saya sudah sangat terdegradasi ya pemahaman generasi muda terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan tadi. Sehingga semua kita ini harus berjuang untuk mengembalikannya ke arah yang benar. Tentu dalam hal ini pemerintahlah tadi Depsas, tapi itulah mungkin paling pokok dan juga diberi sebagai peneliti apakah kuat gitu. Saya kira tidak cukup hanya pendidikan di SD, SMP, SMA dan mahasiswa sudah selesai gitu ya. Karena itu kita harus menjadi ideologi kita kerja, ideologi kita membangun dan seterusnya gitu ya. Nah, itu salah satu nilai legasi kepahlawanan tadi. Kita harus itu kembali ke legasi dan nilai-nilai kepahlawanan tadi. Saya melihat bahwa pahlawan yang mana pun itu Bung Tomo, kemarin kita promosikan Bung Tomo itu ya nilai-nilainya Pak. Semua nilai-nilai pahlawan itu saya lihat adalah mereka itu sangat mengutamakan kemandirian. Jadi Bung Tomo tidak mengatakan dosen dan pemerintah untuk mendidik Indonesia, tetapi dia itu adalah lakukan sendiri. Ya. Nah, kemudian tidak menyatakan para ahli ini ahli itu baru dia apakan itu tidak, tetapi kemandirian artinya kalau kita lihat kepada pahlawan tadi tidak hanya kalau ada misalnya harta kita katakanlah tambang misalnya, oh mana ini investor tidak cukup itu, karena pahlawan kita mengajak kita berjuang untuk apa itu ya mengelola itu. Itu salah satu kenapa sangat penting kita ini semua harus berjuang merestorasi tadi kata Pak Arif nilai-nilai kepahlawanan dan mempertahankan legasi tadi, karena menurut saya itu sekarang itu berdegradasi itu satu. Kemudian tadi kalau kita Pemantik. Ya pemantik. Dan dia tadi tentang yang politik. Memang saya ini kebetulan wakil ketua pengurus Yayasan Pahlawan Nasional Jambi Ginting dan sekaligus juga keluarga Ginting ya. Jadi begini saja, kita tiap tahun kerjasama dengan Pak Bambang ini, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional, mempromosikan sekitar 6 atau 10 para pahlawan ke generasi muda. Kemarin hari Minggu Pak Bambang juga sekretari di situ. Kita itu memekasi pemilihan itu oleh Mena, Bung Tomo sama ada 5-6 itu ke anak SD, SMP atau SMA. Tahun lalu ada lagi pahlawan yang lain. Kita beri acara kebebasan seperti ini. Coba Anda gambar saja, siapa saja Anda kenal pahlawan gitu kan, anak SMP, SMA. Kalau saja gambar pahlawan yang mana, kita baru tahu bahwa pemahaman tentang apa tadi, mengenal terhadap pahlawan tadi memang masih miskin gitu ya, dari hasil itu. Jadi kita saya tertarik tadi apa dikatakan Pak Arif bahwa kita perlu berjuang merestorasi itu. Saya kira Yayasan Pahlawan Nasional Jambi Ginting dengan Center, saya juga di sini Pak Arif sebagai ketua dalam pengawas Lembaga Center. Jadi saya kira ini bisa kesatuan. Dan kita bercita-cita tidak hanya masalah pahlawan Jambi Ginting. Kenapa? Karena kita mau merestorasi nilai-nilai kita dan legasi tadi. Jadi di Sumatera Utara misalnya contohnya ini bisa dibantu Lembaga Center. Kita maunya di Sumatera Utara itu, apakah dari Kuala Namu ke Kota Medan, dan apakah di dalam proyek itu ada semua patung-patung para pahlawan yang berada di Sumatera Utara. Jadi dari 2 tahun yang lalu kita canangkan banyak sekali yang mendukung dalam ide ini, tetapi realisasinya sampai hari ini masih ini. Kalau kami pahlawan Jambi Ginting itu nggak ada masalah, kami langsung bisa bangunkan. Tetapi kita tidak mau seperti itu, karena para pahlawan mengajarkan kita bersamaan, ya gitu ya. Nah, oleh itu kita patung Jambi Ginting hanya kita bangun di ujung jalan Jambi Ginting itu yang harus diresmikan wali kota gitu ya. Nah, tetapi kita berharap semua patung-patung pahlawan nasional dan di Indonesia dan Sumatera Utara, banyak dari Kuala Namu itu sehingga kenapa? Karena supaya generasi muda lihat, wah ini adalah patung-patung pahlawan. Sebenarnya mereka paling tertarik, kenapa sih mereka ada di sini gitu ya? Apa sih menjadi perjuangannya gitu? Itu adalah salah satu cara mensosialisasikan pahlawan tadi ke generasi muda. Nah, jadi terima kasih kami bertanya. Nah, kita bisa juga nanti minta tolong ini ke Pak Arif ini, Depsas kan Depsas ini setahu saya itu membawahi dia sangat membantu, sangat terbuka dengan Depsas. Itu saya kasih dengan Depsas. Kita ada satu lagi nih, kata
Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional ini Pak Bambang itu ada di situ. Bisa juga kita kerjasama. Jadi ada 3 ini kan, IKPN, Batak Center, sama Depsos. Bagaimana merestorasi? Saya senang sekali kata-kata restorasi tadi, karena itu yang kita temukan di lapangan bahwa nilai-nilai pahlawan tadi sudah sangat merosot. Nah, generasi muda sekarang hanya berpikirnya itu ekonomi, tapi saya bilang ekonomi itu harus dikendalikan oleh legasi pahlawan tadi. Kalau itu kita jalankan, maka ekonomi di Indonesia tidak akan jaraknya jauh antara yang miskin dan yang kaya. Tidak akan terjadi kalau kita anut ajaran Bung Tomo tadi dan lain-lain. Tidak akan. Kenapa? Karena di sana itu selalu bersama. Enggak mungkin ekonomi ini juga kita sama gitu ya, sama semua pasti ada perbedaan, tapi tidak kasih koridornya itu ya tidak terlalu jauh lah. Dan kira-kira begitu pendapat saya. Ini kita pertanyaan. Baik. Karena sering dengan Depsos dan juga campaign ini ikut-ikut di situ, akhirnya saya pun tergugah untuk memberikan pendapat itu. Terima kasih. Ya. Baik. Terakhir Saudara Hojo, nanti sesi berikutnya ini dulu kita selesaikan. Silakan Hojo. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Hotman Jonathan Marbun Durbandaun, nama dengan saya Hajat Marduga. Saya bertanya 2 hal dengan Bapak Bambang dan Bapak Arif dari Kementerian Sosial. Untuk Pak Bambang, saya kebetulan Pak juga membaca profil dari Bung Tomo. Saya kira saya hanya tanya satu hal, sebagai anak, apakah yang Bapak temukan kemampuan dari Bung Tomo itu berpidato? Saya kira ada ucapan menyebut hanya 2 tokoh yang mampu mempengaruhi masa Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Tomo. Saya kira mohon nanti penjelasannya apa yang sebenarnya dilatih oleh Bung Tomo sebelum dia nanti di tanggal 10 Oktober itu berpidato. Saya kira juga pengaruhnya media Bapak ya, karena tanpa media waktu itu mencorongkan pidato beliau itu enggak begitu viral ya. Itu pertanyaan ke Pak Bambang. Lalu pertanyaan untuk Bapak dari Kementerian Sosial. Sebelumnya saya akan ceritakan sedikit Pak sebelum saya bertanya. Saya sebenarnya mendalami profil sejak saya bekerja di satu web, Tokoh Indonesia namanya. Kemudian ini menjadi majalah di Slovenia Tokoh Indonesia. Saya keluar dari situ, dari 2008 saya membuat blog, bukan web ya, tapi blog yang gratis juga di WordPress Tokoh Batak. Saya meniru media saya pertama di Slovenia Tokoh Batak. Ratusan saya buat di situ, tapi saya mungkin ini terlalu seperti mengeluh. Tidak ada yang mengapresiasi yang saya lakukan. Satu hal yang kemudian saya bergelut karena saya bisa katakan saya bukan ahli dalam geografi, tapi saya jurnalis yang mendalami profil. Kemudian Bapak, saya menemukan satu sosok yang tidak pernah diangkat bangsa ini. Bisa saya pertanggungjawabkan, jejak digital bisa saya pertanggungjawabkan. 2008 saya baru pertama menulis tentang Lekol Giamanulang. Siapa Lekol Giamanulang ini? Dia adalah ajudan dari, sebelum Pierre Tandian, ajudan dari Ahana Sution. Dia menikah nanti dengan putri dari Dr. Ferdinand Lubantobing. Ferdinand Lubantobing ini hebat ini. Putri pertamanya adalah sekretaris pribadinya. Nanti putri dari Ferdinand Lubantobing ini menikah dengan Lekol Giamanulang. Kenapa saya angkat beliau ini? Dia dimakamkan di makam pahlawan, dia mati atau gugur di Kongo. Waktu dia membawa rombongan, waktu itu dia di kepala Kapleri 7. Kapleri 7 atau di Kopassus, saya sudah ke sana. Di sana ada disebut lapangan Giamanulang. Dialah kepala Kapleri 7 pertama di Indonesia. Dia meninggal di Kongo dan 2 minggu setelah dia meninggal baru dibawa ke Indonesia. Ini profilnya saya dalami, lalu saya buat buku. Sampai sekarang belum terbit karena kendala tidak ada yang merespon, termasuk warga Manulang. Sorry, kalau ada di sini tersinggung terserah. Tapi itulah menurut saya banyak hal yang harus kita angkat. Tokoh-tokoh